لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Muhammadi yang berisikan tentang kisah inspiratif, informasi edukasi, dan tausiah agama. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Di dua video sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah kurban, kemudian ibadah kurban. Sekarang yang akan kita bahas adalah hikmahnya. Apa pelajaran atau tuntunan di balik pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini? Yang pertama, kita sepakat bahwa kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini kita menyembelih hewan kurban. Menyembelih artinya membunuh hewan. Jadi dalam video kali ini kita akan jelaskan bahwasanya dengan simbol penyembelihan hewan bagi pekurban untuk membunuh atau memusnahkan sifat-sifat hewani yang barangkali masih ada di dalam diri pekurban. Apa saja sifat-sifat hewani itu? Yang pertama, serakah. Kalau kita lihat di dalam dunia hewan, antara satu hewan dengan hewan yang lain seperti tidak punya aturan. Hewan yang merasa dirinya paling kuat, dia berhak menguasai wilayah atau berhak membunuh, memangsa hewan yang lain. Jadi dengan adanya syariat hewan kurban ini diharapkan kalau ada sifat angkuh di dalam diri pekurban, itu dengan simbolisasi penyembelihan hewan kurban itu dapat terbunuh atau binasa. Kenapa? Jika sifat arogan ini, sifat merasa paling besar ini terus ada pada diri manusia, inilah yang akan terus memicu adanya konflik. Kita melihat di akhir tahun 1945 berakhirlah Perang Dunia Kedua. Walaupun setelahnya masih ada lagi perang antara Korea Utara dan Korea Selatan hingga tahun 1950 dan berbagai macam peperangan yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena ambisi ingin menguasai, ingin diakui sebagai yang paling hebat. Karena itu dengan pelaksanaan hewan kurban, seorang pribadi diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih menghargai sesama, tidak merasa besar sendiri. Begitu juga seorang pemimpin tidak otoriter, tidak diktator, tapi juga bisa mengayomi bawahannya. Begitu juga di dalam masyarakat harus ada sifat-sifat saling menghargai dan menghormati, sehingga insya Allah kehidupan itu lebih damai. Yang pertama. Yang kedua adalah sikap egois. Jadi kita lihat kalau hewan itu kalau sudah ada makanan, dia ingin dia sendiri yang makan. Hewan kalau dia sudah nyaman di satu tempat, dia sendiri egois, mementingkan dirinya sendiri. Dengan penyembelihan hewan kurban, insya Allah sifat-sifat itu akan hilang, terkikis, ditandai dengan penyembelihan hewan. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Harus ada orang lain di sisi kita. Kita lihat di rumah
ada seorang ayah sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah, ibu di rumah sebagai ibu rumah tangga menyiapkan segala urusan yang ada di rumah. Begitu juga kalau ada ayah, kalau ada ibu, kalau tidak ada anak-anaknya, rumah tangga akan terasa hampa. Jadi diharapkan dengan adanya ibadah kurban ini, penyembelihan hewan kurban, terkikislah sikap egois, sehingga kepentingan yang didahulukan adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Yang ketiga, dalam video ini kita sampaikan 3 saja, adalah membunuh sikap sombong. Sombong dalam artian apa? Kita lihat dalam kawanan binatang itu, satu hewan yang barangkali badannya lebih besar, lebih kuat dari yang lain, seolah dia yang paling hebat. Dalam Islam dikatakan sombong itu 2 cirinya. Yang pertama, merendahkan orang lain. Yang kedua, menolak kebenaran. Lihatlah, kalau orang sombong biasanya merasa diri paling hebat dan orang lain tidak hebat. Yang kedua, kalau ada orang menasihati supaya dirinya tidak sombong, dia pasti selalu membantah dan tidak mau dinasihati. Dengan adanya pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, sikap sombong ini juga diharapkan dapat terkikis dan habis. Jadi konklusi, kesimpulannya yang kita bahas dalam video ini, hikmah dari penyembelihan hewan kurban adalah membuang, membunuh, menghabiskan sifat-sifat kebinatangan, angkuh, kemudian sombong, kemudian egois. Mudah-mudahan sifat itu tidak ada pada diri kita, dan kalaupun ada, bagi kita yang berkurban di tahun ini, mudah-mudahan hilanglah semua sifat-sifat hewani itu, sehingga kita dapat hidup tenang, damai, bermasyarakat. Tidak ada lagi iri, dengki, busuk hati, dan lain sebagainya. Karena memang yang kita harapkan adalah rahmatan lil alamin. Kita dapat hidup bahagia di tengah masyarakat. Kita ingin rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan sebagai pribadi kita ingin menjadi manusia yang bertakwa. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Demikianlah yang bisa kita sharing dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.